Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas PP 2D dengan saya Kristina Tuahul dan saya Istika Tarigan dan saya Grace Kania. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk simak video kami kali ini. Apakah kalian tahu jika dalam menulis kata atau kalimat kita sering salah? Sering sekali kita salah menempatkan kata per kata yang mengakibatkan adanya kesalahan berbahasa. Yuk simak video ini untuk mengetahui apa-apa saja kata yang penulisannya salah tapi selalu kita gunakan dalam keseharian. Kak, menurut kakak yang benar yang atas atau yang bawah? Yang di bawah, Ini, yang di atas, ini, yang di bawah, kalau ini, yang di bawah. Kakak, menurut orang kakak yang benar yang mana? Di bawah, Kak. yang Kalau bawah yang kak. ini, Di atas. Di atas. yang ini kak? Atas. 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 Tunggu ya kak. Yang ini? Atas. Oke. Menurut Bapak yang benar yang atas atau yang bawah? Bawah. Ini Pak. Bawah. Yang ini Pak. Atas. Yang ini Pak. Atas. Kak, menurut kakak yang benar yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Yang ini kak? Di atas. Yang ini kak? Yang ini kak. Yang atas. Yang atas. Oke, yang ini kak? Yang bawah. Oke. Untuk menguasai tata bahasa pada bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kita perlu mengetahui apa itu tata bahasa dan bagaimana struktur kalimat. Tata bahasa merupakan cabang ilmu yang mengatur pemakaian bahasa. Ini merupakan salah satu bagian dari pelajaran linguistik. Sifat dari tata bahasa adalah normatif atau mengikuti perkembangan di masyarakat. Tata bahasa fungsinya untuk mengatur maupun acuan dalam berbahasa. Pada tata bahasa memiliki berbagai prinsip dan aturan mulai dari pembuatan kata, kalimat, bunyi, dan bentuk kata. Penggunaannya dapat kita temukan dalam penyusunan kalimat maupun kata. Selanjutnya yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Untuk penggunaan kalimat efektif, ada 4 komponen struktur tetap yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan yang mana lebih dikenal dengan singkatan SPOK. Tanda baca adalah sebuah simbol yang kita gunakan dalam suatu bahasa. Nah, tanda baca ini sendiri berperan untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan atau pada saat kita membaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu pemakaian huruf kapital. Nah, 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Yang kedua, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Nah, yang ketiga, jika tidak diikuti oleh nama orang atau nama wilayah, nama gelar, jabatan, dan pangkat, itu harus ditulis dengan huruf kecil. Dan yang keempat, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah lainnya. Nah, yang kelima, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Yang keenam, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, paman, yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Nah, yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Yang ketiga, penulisan kata. Kita mengenal bentuk kata dasar, kata turunan atau berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata.
Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan, imbuhan atau awalan, sisipan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran, awalan atau akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Yang keempat, ada penulisan unsur serapan berdasarkan taraf integrasinya unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa asing RIX ditulis dalam bahasa Indonesia yang benar adalah menjadi risiko. Nah, yang kelima, pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Pemakaian tanda titik dapat dipakai pada akhir singkatan nama orang, singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Tanda titik juga dapat digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada tanda koma. Ada kaidah yang mengatur kapan tanda koma digunakan dan kapan tanda koma tidak digunakan. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, yang ketiga ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus, atau kurang dikenal. Yang keempat ada garis miring. Garis miring biasa dipakai untuk yang pertama, menyatakan atau, yang kedua, per, atau yang artinya tiap-tiap. Yang ketiga, tahun, di mana tahun akademik, garis miring tahun ajaran, garis miring tahun takvim. Nah, yang keempat, nomor surat. Dan yang kelima, nomor rumah setelah nomor jalan. Penggunaan di yang dipisah dan dirangkai. Dalam bahasa Indonesia, untuk di memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kata depan dan sebagai imbuhan. Di sebagai imbuhan ditulis dirangkai. Di sebagai kata depan menyatakan keterangan waktu dan diikuti kata benda, sementara di sebagai imbuhan diikuti kata kerja. Contohnya yaitu, yang pertama ada kata di pasar. Di dan pasar terpisah karena pasar merupakan keterangan tempat. Contoh yang kedua yaitu ada di makan. Di dan makan dirangkai karena makan merupakan kata kerja. Kesalahan selanjutnya terletak pada kata HUT RI ke-78. Jika kita telaah, apabila kata ke-78 tersebut berada setelah kata Republik Indonesia atau RI, maka makna dari ke-78 tersebut bahwa RI ada 78, sehingga penulisan yang tepat yaitu HUT ke-78 RI. Manakah yang benar antara kata mengkonsumsi dan mengonsumsi? Beberapa fenom atau satuan bunyi terkecil akan luluh jika mendapat awalan meng dan peng, yakni K, P, T, dan S. Kata dasar yang huruf awalnya K, P, T, dan S akan luluh jika dikenai imbuhan meng dan peng. Sebab kata dasar konsumsi berawalan K, sehingga saat dikenai imbuhan meng, fenom ini luluh menjadi satu dengan imbuhannya. Karena itulah, penulisan mengkonsumsi yang benar ialah mengonsumsi. Oke, baiklah sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf.